Saya mau cerita sebuah kejadian yang kebenarannya juga belum bisa saya pastikan, akan tetapi cerita ini cukup menarik. Cerita mistis. Di suatu daerah ada seorang yang kaya raya, dan orang ini kalau ada warga yang pinjam, ini pasti dikasih pinjaman, tidak pelit, minta berapapun dikasih, dan tidak memberi bunga. Namun dirasakan keanehan warga dari beberapa orang setelah pinjam uang, beberapa waktu kemudian pasti meninggal dunia, dan orang yang minjemin uang itu tidak nagih, mengikhlaskannya. Akan tetapi pasti dia akan bertambah kaya setelah meninggalnya orang-orang yang dikasih pinjaman. Karena penasaran, ada seorang tokoh masyarakat yang juga pintar, seorang mutin. Dia bilang pada istrinya, "Bu, saya kok penasaran dengan ini Pak Marto ini. Kenapa dia meninggal dunia setelah dapat pinjaman dari Pak Bos itu? Tidak hanya Pak Marto saja, ada Pak Iwan, yang dulu itu Pak Saroni juga. Bapak mau ngapain? Sudahlah Pak, kematian takdir Tuhan. Doakan saja yang sudah meninggal, semoga tenang di sana. Udah gini aja ya Bu, saya minta dukungan Ibu, minta doanya Ibu. Saya tak mau misteri ini. Kalau memang Bapak seperti itu ya saya dukung saja Pak, hati-hati ya Pak. Saya nggak mau jadi janda sekarang ini Pak. Ibu ada-ada saja." Akhirnya diputuskan Pak Mutin itu besok paginya pinjam uang pada Pak Bos yang terkenal dermawan. Singkat cerita, dikasihlah pinjaman sekitar 50 juta. Selang beberapa hari, dan ternyata Mbah Mutin ini dikabarkan meninggal dunia. Heboh warga masyarakat. Mbah Mutin kapundhut, Mbah Mutin meninggal habis pinjam uang dari Pak Bos. Hanya dari gosip-gosip seperti itu, karena tidak ada bukti-bukti yang bisa untuk membuktikan kebenarannya. Dari Mbah Mutin sendiri yang sudah meninggal, terjadi suatu keanehan, karena memang Mbah Mutin ini juga termasuk orang pintar. Dia merasa aneh. Ternyata dia melihat jasadnya terkubur di rumah, kan tetapi dia sendiri dibawa oleh orang-orang yang mengerikan, menyeramkan, dibawa ke sebuah kerajaan. Di sana dia tercengang melihat orang-orang yang pernah dikenalnya juga ada di sana. Dan anehnya di kerajaan tersebut, orang-orang itu katanya dijadikan alat-alat rumah tangga. Ada yang jadi ember, ada yang jadi sapu, ada yang jadi kompor, dan mereka semuanya disiksa di sana dengan kondisi itu. Mbah Mutin pun juga merasakan, ini kerajaan apa ini? Apakah benar Pak Bos ini ngambil pesugihan ini? Ini nyatanya ada si Marto di sana, ada Iwan di sana, dan mereka kasihan, tersiksa banget. Tapi saya nggak bisa nolong mereka. Akhirnya Mbah Mutin ditempatkan di suatu ruangan
karena belum ada titah dari raja setan di sana. Dia di ruangan, dan dia Bahmutin ini dedalah dapat pertolongan Allah. Dia ingat Allah, dia berzikir Allah, 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 Allah terus. Saat itu pula di kerajaan Balairung, kerajaan raja dan anak buahnya merasa kepanasan. Rajanya bersabda, berkata, "Hei, kenapa ini suasana jadi panas gini? Kenapa ini panas? Coba cari apakah ada orang baru." "Baik Baginda, kemarin ada orang baru datang." "Bawa ke sini." "Baik Baginda." Akhirnya Bahmutin diambil dihadap ke raja. Benar, begitu Bahmutin masuk Balairung, panas malah semakin. Raja dan Bahmutin masih berwirid, masih berzikir Allah, 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 Allah terus. Raja marah, "Hei manusia, hentikan itu, hentikan itu. Akan hancur istanaku kalau kamu terus menyebut itu." Bahmutin menatap raja itu. "Saya nggak bisa menghentikan. Kalau mau saya kembalikan ke dunia saya, semuanya akan selesai." Manusia, kamu jangan bernegosiasi dengan saya. Kamu sudah jadi wadal, kamu gak bisa negosiasi dengan saya. "Baiklah kalau gitu." Bahmutin lanjutkan wiridnya, dikatnya Allah, 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 Allah. Semakin panas istana itu, raja semakin gak kuat dan dia marah. Kembalikan dia ke dunianya dan minta ganti wadal lagi, jangan dia. Tiba-tiba Bahmutin ditendang dan dia merasa melayang dan jatuh di lapangan desa. Astagfirullahaladzim. Bahmutin alhamdulillah ya Allah atas pertolongan. Bahmutin akhirnya pulang ke rumah, nomor istrinya. "Bu, Ibu." Begitu buka pintu, punya Bahmutin nangis, "Bapak, kamu selamat Pak. Yang kemarin mati siapa Pak?" Terus akhirnya heboh, warga berbondong-bondong, dan Bahmutin jelaskan, "Saya belum mati. Kalau nggak percaya, gali kuburan saya." Benar, kuburannya digali, dan ternyata isinya bukan Bahmutin akan tetapi gedebok pisang. Serta warga mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Bahmutin masih hidup dan akhir Bahmutin berjalan menuju Pak Bos. Pak Bos ketakutan. Minta maaf, dan akhirnya Pak Bos meninggalkan desa tersebut untuk selama-lamanya. Dan warga pun akhirnya tenang kembali dan semuanya mengucapkan alhamdulillah telah tertolong. Nah, inilah sedikit cerita tentang pesugihan yang saya dapat cerita dari Pak adik saya. Entah kebenarannya, wallahu a'lam. Jadi pelajaran untuk kita semua.